Ide khotbah minggu biasa keempat. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 20. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 7 ayat 32 sampai 35. Sementara Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Bacaan pertama menggambarkan Allah yang setia mengutus para nabi atas namanya. Kitab Ulangan ini sungguh menekankan adanya kenabian di tengah-tengah umat Israel. Sejak Allah mewahyukan dirinya kepada Musa di Gunung Horeb, sabdanya harus terwujud menjadi sejarah keselamatan bagi manusia. Melalui para nabi, Allah akan tetap campur tangan dalam kehidupan manusia. Allah selalu turun tangan agar manusia semakin mengenal Dia. Dalam hal ini, sungguh digambarkan kesetiaan Allah. Oleh karena itu, manusia dihimbau agar tidak khawatir. Manusia diharapkan memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Allah sungguh mengharapkan agar hati yang mendua tidak ada di dalam diri manusia. Bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan umat di Korintus agar dalam mengambil keputusan jangan ada keraguan-raguan dan kekhawatiran. Selibat dipersembahkan kepada Tuhan adalah tanda pengabdian penuh kepada Tuhan. Paulus mengingatkan umat Korintus agar jangan khawatir. Manusia tidak usah khawatir. Manusia harus memusatkan perhatian pada perkara Tuhan sedemikian rupa hingga Tuhan berkenan kepadanya. Jangan mendua seperti seorang pemuda yang tidak beristri atau seorang gadis yang tidak bersuami. Kekhawatiran akan terjadi bila muncul pikiran yang mendua. Maka Allah mengharapkan dari pihak manusia agar tidak menunjukkan pikiran yang mendua. Dengan demikian orang harus tampil sebagai orang yang bersuka cita tanpa sedikit pun dikuasai oleh kekhawatiran. Injil Markus menggambarkan bagaimana Yesus sebagai nabi yang diutus oleh Allah yang selalu berkeliling. Yesus senantiasa setia mengajarkan semua yang diserahkan oleh Allah kepadanya. Kerajaan Allah memang sungguh dekat dengan kehadiran Yesus. Semua orang takjub kepadanya karena Yesus mengajar dan bekerja dengan penuh wibawa yang diterima dari Allah. Yesus sanggup mengusir setan dan membebaskan orang yang terbelenggu. Yesus tidak gentar. Yesus tidak khawatir. Yesus tidak mendua.
Yesus sungguh fokus akan mandat yang diterimanya dari Bapa di surga. Oleh karena itu, roh jahat pun bisa diusirnya dengan penuh wibawa yang diterimanya dari Allah. Kewibawaannya sungguh mengagumkan karena dia bekerja dengan penuh kasih. Akhirnya kabar baik tersebar ke seluruh penjuru dan nama Allah semakin harum dan dikenal banyak orang. Allah tetap setia akan janji keselamatannya. Allah senantiasa mengharapkan agar pelayanan yang penuh kasih tetap berlanjut. Oleh karena itu, Allah tetap melanjutkan fungsi kenabian yang sejak perjanjian lama telah dimulai hingga kini. Allah mengutus Yesus sebagai nabi yang menggenapi apa yang diramalkan oleh Allah. Nabi yang digambarkan dalam bacaan pertama nyata hadir dalam diri Yesus sendiri. Yesus setia berkeliling. Yesus setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas kenabian yang dilakukan oleh Yesus adalah tugas dan tanggung jawab oleh kaum beriman hingga saat ini. Maka dari umat beriman dituntut suatu sikap yang pasti untuk ambil bagian dalam kenabian dan pewartaan itu dengan tanpa ragu-ragu dan khawatir. Satu ide yang bisa dikembangkan dalam bacaan-bacaan hari ini ialah janganlah khawatir dalam hidup, sebab Allah itu tetap setia. Sebagai umat beriman, amat penting bila kita meyakini dan memahami bahwa Allah itu sungguh setia akan perjanjiannya. Oleh karena itu, kenabian Allah itu harus berlanjut sampai sekarang dalam hidup kita. Ada dua hal yang perlu ditunjukkan umat beriman pada zaman sekarang ini. Yang pertama, setia mendengarkan sabda Allah. Manusia diharapkan mau mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita sebagai umat beriman harus takjub akan sabda Allah. Sabda Allah itu sungguh dapat membebaskan kita dari pengaruh kejahatan atau roh-roh jahat. Yang kedua, tidak khawatir dalam hidup. Manusia diharapkan hidup dengan berani dan gembira. Jangan hidup mendua. Kita sebagai umat beriman diharapkan sungguh memusatkan perhatian kepada Allah. Dalam hidup ini tidak boleh ada keraguan-raguan dan kebimbangan. Hidup kita harus pasti, jangan mendua hati dan jangan khawatir. Yesus tetap memanggil kita untuk mengikuti Dia dan meneruskan karyanya. Kesanggupan kita hanya pada Dia. Oleh karena itu, kita harus bersandar pada kuasa Allah dan tekun berdoa dengan penuh kerendahan hati agar roh Allah itu senantiasa menguasai kita. Kita juga harus berdoa agar Dia mengusir roh-roh ketakutan, roh-roh kebimbangan, dan roh-roh kekhawatiran dari hidup kita.
Dengan demikian kita juga sanggup meneruskan perutusannya di dalam kekuatan rohnya sendiri. Sebagai manusia, masih ada orang yang hidupnya masih mendua. Ada orang yang terkadang mendengarkan dunia dan terkadang mendengarkan Allah. Ketika manusia menghadapi kesulitan dan tantangan yang luar biasa, terkadang manusia lebih mendengarkan dunia daripada Allah. Kita diharapkan lebih mengabdi kepada Allah daripada mengabdi kepada dunia. Dengan demikian kita sudah menjadi nabi-nabi yang baru pada zaman sekarang ini, yang sungguh berpihak pada Allah. Hidup kita tidak berada lagi di dalam kekhawatiran. Mari kita mohon roh Allah, agar roh Allah itu senantiasa membimbing kita untuk tunduk pada sabdanya, dan agar kita tidak pernah hidup dalam kekhawatiran, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.